Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum siang warahmatullahi teman-teman dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi nih di talk show Harta Tahta Piutang, di mana teman berhutang ketika ditagih dia menghilang. Teman-teman apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Tak lupa kami akan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan kami harap selama pandemi ini teman-teman semua mematuhi protokol kesehatan ya. Senang sekali perkenalkan saya Ayu Handayani Batubara yang akan memandu sesi talk show pada kesempatan siang hari ini di Harta Tahta Piutang. Nah, di sesi talk show yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang inventory ya teman-teman semua. Berbicara soal inventory atau dalam bahasa Indonesianya itu artinya persediaan. Tentu saja kita membahas tentang persediaan yang masih berkaitan dengan chapter sebelumnya, yang membahas tentang accounting for merchandising operation. Persediaan ini akan teman-teman jumpai pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pada diskusi kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai persediaan. Pertanyaannya adalah, apa sih persediaan itu? Lalu, metode apa saja yang digunakan dalam persediaan? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Mereka semua adalah mahasiswa Universitas Bengkulu Prodi Akuntansi ya teman-teman. Ada Redo Rahmatullah. Halo Redo, selamat siang. Halo Ayu, selamat siang. Ya, ada Nanda Luki Fatona. Selamat siang Nanda. Ya, Ayu, selamat siang. Dan juga ada Novriyadi. Halo, apa kabar Novriyadi? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai, tak lupa mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung aja kita sambut dengan dan beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber untuk kita semua. Yeay. Oke teman-teman, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi pertama, pemateri akan memaparkan penjelasan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang udah tim Harta Tahta Piutang siapkan ya. Langsung aja nih kita ajukan pertanyaan pertama ya. Oke, saya mau tanya ke Novriyadi dulu ya. Baik, Novriyadi, bisa jelaskan ke teman-teman apa sih itu persediaan? Oke teman-teman, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan tolong disimak baik-baik materi yang akan dibahas oleh para narasumber di sini. Jadi teman-teman, PSAK yang mengatur tentang persediaan adalah PSAK nomor 14. Nah, persediaan ini akan teman-teman jumpai pada perusahaan dagang dan juga manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang merupakan persediaan bahan dagang atau merchandising inventories atau inventory. Merupakan persediaan berupa bahan dagang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari bahan tersebut. Persediaan barang dagang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika bahan dagang tersebut terjual. Sedangkan persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari 3 persediaan, yaitu yang satu adalah persediaan bahan baku atau raw material inventories adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi atau melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, persediaan bahan dalam proses atau biasa disebut work in process inventories adalah persediaan berupa bahan yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikut yang akan menyerap biaya produksi kembali. Yang ketiga, persediaan bahan jadi atau finished good inventory adalah persediaan berupa bahan yang sudah selesai
melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijadikan maaf. Yang ketiga, persediaan bahan jadi atau finished good inventories adalah persediaan berupa bahan yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Dan ketiga, jenis persediaan ini merupakan bagian dari aset lancar dan akan dimulai pada pelaporan posisi keuangan. Jadi setelah itu, apa yang akan Anda bahas, Novriyadi? Setelah itu, kita akan bahas penentuan kuantitas atau unit barang dagangan. Apa sih penentuan kuantitas barang dagangan itu? Penentuan kuantitas barang dagangan adalah penentuan jumlah unit yang masih tersedia pada akhir periode. Cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Pertama, itu ada sistem pencatatan perpetual. Pada sistem pencatatan perpetual yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Maka, jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan terkadang akan dapat diketahui setiap saat dengan melihat catatan pada kartu persediaan. Namun harus diingat, terkadang juga jumlah persediaan yang sebenarnya yang ada di gudang bisa jadi berbeda dengan jumlah menurut catatan yang disebabkan karena persediaan tersebut rusak, pecah, ataupun hilang dicuri. Persediaan pada akhir sehingga perusahaan yang menggunakan sistem perpetual juga tetap melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Jika terdapat perbedaan antara unit barang dagangan yang tersedia menurut catatan kartu persediaan dengan unit barang dagangan menurut hasil perhitungan fisik, maka menjadi acuan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah menurut hasil perhitungan fisik. Dan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir ini supaya sesuai dengan nilai menurut perhitungan fisik. Yang kedua itu sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Perhitungan fisik ini meliputi perhitungan jumlah, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang. Hasil perhitungan fisik ini berupa jumlah bahan dagangan yang masih tersedia dalam satu unit. Selanjutnya, perusahaan akan menghitung nilai persediaan bahan akhir dengan mengalihkan unit yang masih tersisa hasil perhitungan fisik dengan harga perolehan per unit atau was. Ya, baik. Terima kasih, Novriyadi. Saya mau ke narasumber selanjutnya dulu. Baik, untuk Nanda. Halo, Nanda. Ya, halo Ayu. Ya, kalau saya simak dari pertanyaan yang Novriyadi sampaikan tadi, ada nggak sih permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan? Nah, terima kasih pada Ayu. Jadi gini teman-teman, ada dua permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama itu ada pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau goods in transit. Artinya permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak. Pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Ada dua syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama, yaitu FOB shipping point, yaitu suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual,
sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Kemudian yang kedua, FOB Destination Point. Artinya suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Lalu permasalahan yang kedua itu ada barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau disebut juga barang titipan merupakan barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetapkan berapa harga jual atas barang tersebut, dan bagi perusahaan yang menjualkan barang konsinyasi ini, maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual, maka resikonya yang menanggung adalah pemilik barang, bukan perusahaan yang menjualkan. Kepemilikan atas barang konsinyasi masih di tangan perusahaan yang memiliki barang tersebut, bukan barang milik perusahaan yang menjualkan. Sehingga perusahaan yang menjualkan tidak boleh mengakui barang konsinyasi ini sebagai persediaan barang dagangan miliknya. Tadi Anda menjelaskan tentang FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. Pada chapter sebelumnya juga kan kita membahas perihal itu. Nah, bisa Anda kasih ilustrasinya agar teman-teman yang sedang menonton juga lebih mengetahui mengenai pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman ini. Nah, oke. Jadi ilustrasinya gini ya teman-teman. Mohon disimak baik-baik. Nah, misal, PT X merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Kota Bengkulu. Melakukan pembelian barang dagangan tanggal 28 Desember 2019 sebanyak 1.000 unit dengan barang harga perolehan per unit $5 dari perusahaan grosir di Jakarta. Barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman darat pada tanggal 29 Desember 2019 dan baru sampai di PTA tanggal 2 Januari 2020. Jika PT X menyusun laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020, apakah barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut akan diakui sebagai persediaan barang dagangan perusahaan atau tidak pada laporan keuangan per 31 Desember 2019? Nah, untuk menjawabnya, maka tergantung pada syarat kesepakatannya yang tertera dalam faktur pembelian. Jika kesepakatannya FOB Shipping Point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual di Jakarta. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2019, PT X sudah boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan barang dagangan yang akan dilaporkan sebagai aset lancar PT X. Nah, jika kesepakatannya FOB Destination Point, maka kepemilikan atas barang dagangan yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang dagangan tersebut sampai di gudang pembeli di Kota Bengkulu, yaitu tanggal 2 Januari 2020. Sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2019, PT X belum boleh mengakui barang dagangan tersebut sebagai persediaan barang dagangan milik PT X. Jadi itu kiranya ilustrasi tentang pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman ini. Semoga paham ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Nanda atas penjelasannya. Saya mau ke narasumber terakhir nih, ada Redo Rahmatullah. Baik Redo, dalam diskusi kita kali ini yang mengangkat tema inventory atau persediaan ini, adakah metode yang digunakan di dalam persediaan? Oke Ayu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi teman-teman dalam persediaan ini kan ada nih yang namanya metode penilaian persediaan. Nah, apa sih penilaian persediaan itu? Yang dimaksud penilaian persediaan itu adalah menentukan nih berapa persediaan barang dagangan akhir pada akhir periode yang akan diberikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan ya. Perlu teman-teman ketahui nih, bahwa penilaian persediaan itu mengacu pada nilai satuan mata uang, bukan dalam satuan unit.
ada beberapa metode penilaian persediaan nih teman-teman. Yang pertama itu ada metode harga perolehan. Dan yang kedua itu ada namanya metode lower of cost or net realizable value, atau disingkatnya itu LOC, LN apa ya? Saya lupa juga nih. LCNRV kalau nggak salah. LCNRV. Nah, ini adalah metode yang dipilih, yang memilih mana yang lebih rendah atau antara harga perolehan dibandingkan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, atau disingkatnya dengan metode LCNRV tadi nih. Jadi yang ketiga itu ada yang namanya juga metode asumsi atas. Jadi untuk menjelaskan semua metode ini butuh waktu yang cukup panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman mohon disimak dengan baik-baik. Langsung aja nih, kayak saya kasih ilustrasinya ya. Penjelasan yang lebih lanjut. Jadi yang pertama itu adalah metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua biaya pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangannya biar sampai barang dagangan tersebut sampai siap untuk dijual lagi. Permasalahannya muncul nih ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara untuk menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu 1. Identifikasi khusus. Biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik. Misalnya itu mobil atau motor yang setiap unitnya itu kan memiliki nomor rangka atau nomor mesinnya itu berbeda-beda ya. Jadi nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Lalu yang kedua, ada asumsi harga perolehan. Nah, dalam asumsi harga perolehan ini dibagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama itu ada FIFO atau first in first out. FIFO ini adalah asumsi harus harga perolehan, di mana nilai persediaan harga barang dagangan ini, harga barang dagangan akhir, dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unitnya. Unit harga perolehan terakhir, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodic akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit. Itu tuh berurutan ya harga perolehan awalnya. Lalu yang kedua itu ada LIFO atau last in first out. LIFO ini adalah asumsi harus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhirnya dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unitnya. Unit harga perolehan awal ini, sedangkan untuk harga pokok, harga penjualannya, harga HPP atau cost of goods sold-nya itu pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale ya, dengan nilai persediaan barang dagangan akhir, sehingga jika kita menggunakan sistem perpetual nih untuk sistem catatan yang kedua, maka harga pokok penjualannya dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit. Berurutan nih harga perolehan terakhir. Lalu dari yang ketiga ini ada yang namanya asumsi haruskah harga perolehan LIFO juga nih. Oh ya, masih di LIFO nih. Tidak diperkenankan oleh SAK IFRS ya, karena dengan menggunakan asumsi LIFO ini, nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar atau pada tanggal pelaporan.
Hal ini disebabkan karena pada asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unitnya, urut harga perolehan awalnya. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya average method atau metode rata-rata ya. Average ini adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unitnya. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unitnya. Nah, teman-teman, untuk menentukan harga perolehan rata-rata per unit ini, maka dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dengan rata-rata sederhana, yaitu caranya itu dengan harga perolehan rata-rata per unit sama dengan harga perolehan dalam satu periode dibagi dengan perubahan harga perolehannya. Dan yang kedua itu adalah dengan cara rata-rata tertimbang atau weighted average. Cara ini caranya itu harga perolehan rata-rata per unit sama dengan cost of goods available for sale dibagi dengan total unit available for sale atau harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit yang tersedia untuk dijual. Jadi teman-teman, itu adalah dua cara untuk yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga. Tadi itu ada identifikasi khusus dan asumsi harga perolehan. Dan di dalam asumsi harga perolehan itu ada 3 metode yang terdiri dari FIFO, LIFO, dan juga average. Dan di average itu ada 2 cara lagi, yaitu rata-rata sederhana dan juga rata-rata tertimbang. Dan dalam pemaparan semua metode yang saya jelaskan tadi itu diterapkan menggunakan sistem periodik dan juga sistem perpetual. Karena terbatasnya waktu juga, untuk ilustrasinya juga kayaknya saya nanti minta tolong sama tim Harta Tata Piutang untuk cantumkan link yang ada di deskripsi nanti ya. Dan itu nanti bisa teman-teman cek gimana nanti penerapannya nih dari semua metode yang saya jelaskan tadi. Jadi gitu yuk. Oke, Redo. Jadi tadi kan Anda bilang ada 3 metode penilaian persediaan. Nah, yang baru Anda jelaskan kan baru 1 ya? Bisa Anda jelaskan lebih lanjut lagi? Oke. Kan harga perolehan ya, oke. Jadi kita bahas lower of cost or net realizable value atau LCNRV ini. Oke. Jadi ketika nilai persediaan lebih rendah dari biayanya, perusahaan harus menuliskan persediaan penilaian bersih yang dapat direalisasikan. Hal ini dilakukan dengan menilai persediaan pada nilai realisasi terendah atau low of cost or net realizable value. Aduh, susah banget nyebutnya. LCNRV lah gitu. Adalah contoh penerapan konsep akuntansi kehati-hatian yang berarti bahwa pilihan terbaik di antara berbagai macam alternatif akuntansi adalah metode yang paling tidak mungkin untuk melebih-lebihkan aset dan juga laba bersihnya. Berdasarkan dasar LCNRV ini, nilai realisasi bersih mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan dapat terrealisasi atau diterima dari penjualan persediaan mereka. Lebih spesifik, nilai realisasi yang bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan bisnis normal dikurangi biaya taksiran untuk menyesuaikan kegiatan penjualan dan menjual. Perusahaan menerapkan LCNRV ke item dalam persediaan setelah mereka menggunakan salah satu metode penerapan biaya persediaan, baik itu identifikasi spesifik, FIFO, atau biaya rata-rata untuk menentukan biaya. Catatan nih untuk teman-teman ya, bahwa untuk memiliki nilai yang sama, yang dipilih oleh LCNRV ini, pilihlah nilai yang lebih rendah. Contoh, jika biayanya lebih kecil daripada net realizable value-nya, maka biaya nih yang bakal kita pilih.
Tapi jika net realizable value yang lebih kecil daripada biaya, maka net realizable value ini bakal yang bakal kita pilih. Lalu yang kedua itu kita bakal membahas penentuan nilai persediaan dengan menggunakan metode asumsi arus kas. Tadi kan yang pertama ada harga perolehan, dan yang kedua itu ada LCNRV, dan yang terakhir nih yang ketiga ada namanya metode asumsi arus kas. Karena metode identifikasi spesifik seringkali tidak praktis, metode biaya lainnya diizinkan. Ini berbeda dari identifikasi khusus karena mereka menganggap arus biaya yang mungkin tidak terkait dengan arus listrik, arus barang lainnya. Biaya yang diasumsikan, pertama itu ada first in first out atau FIFO, itu ada, dan juga ada biaya rata-rata. Untuk menunjukkan dua metode aliran biaya, kami akan menggunakan sistem persediaan periodik dulu nih. Mengasumsikan sistem periodik ini karena ada dua alasan utama nih teman-teman ya. Pertama itu banyak perusahaan kecil menggunakan sistem periodik dan bukannya abadi atau perpetual. Kedua, sangat sedikit perusahaan yang menggunakan FIFO abadi atau biaya rata-rata untuk membebani persediaan mereka dan biaya pokok penjualan terkait. Sebaliknya nih, perusahaan yang menggunakan sistem perpetual seringkali nih menggunakan asumsi biaya yang disebut biaya standar untuk mencatat harga pokok penjualan pada saat penjualan. Kemudian pada akhir periode, ketika mereka begitu inventaris mereka menghitung ulang harga pokok penjualan mereka dengan menggunakan hukum periodik, maka biaya rata-rata dan menyesuaikan harga pokok penjualan ke angka yang dihitungkan ini. Itu kiranya tiga metode yang udah saya jelaskan tadi ya, mengenai penentuan nilai persediaan ya teman-teman. Jadi pembahasan kita mengenai inventory ini kiranya berhenti sampai di sini gitu. Terima kasih ya teman-teman. Ya, baik, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk para pemateri kita hari ini. Teman-teman yang berbahagia, Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih dan kepada narasumber kita yang telah hadir dan memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah nyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Boleh aplaus untuk teman-teman semuanya? Baik, pada diskusi kita selanjutnya, kita akan membahas fraud, internal control, and cash. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini dari awal, teman-teman bisa like, share, and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa tonton diskusi kita selanjutnya. Akhirnya, saya Ayu Handayani Batubara, selaku host Harta Tata Piutang kali ini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada diskusi kita kali ini. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Stay tune on Harta Tahta Piutang, di mana teman berhutang ketika ditagih dia menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.